Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Widiasti dengan NIM 3337240012. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang kode yang saya buat tentang struktur data stack yang dimana isinya itu ada array dan juga linked list. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu tentunya ada include iStream, yaitu fungsinya untuk mengimpor library untuk input dan juga output. Selanjutnya ada define max 100, fungsinya yaitu untuk mendefinisikan ukuran maksimum stack untuk implementasi array. Dan juga jangan lupa using namespace std. Fungsinya yaitu agar kita tidak perlu menuliskan std secara eksplisit. Selanjutnya yaitu ada stack menggunakan array. Di bawahnya ada class stack array, lalu intop dan juga inr. Intop ini merupakan variabel untuk menunjukkan posisi elemen teratas dalam stack, sedangkan inr max ini adalah array untuk menyimpan elemen stack. Selanjutnya yaitu public stack array top sama dengan -1. Artinya itu konstruktor untuk menginisialisasi top dengan -1 atau stack kosong. Selanjutnya ada boolean is full, return top max -1, yaitu fungsi untuk mengecek apakah stack penuh. Kebalikannya yaitu boolean is empty, return top -1, yaitu fungsi untuk mengecek apakah stack kosong. Lalu void push in value, fungsi untuk menambahkan elemen ke stack. Lalu di sini ada fungsi if, yaitu if is full, artinya jika stack penuh, maka cout ini akan mencetak pesan. Jadi yang ini akan dicetak nantinya di output. Lalu ada top value, ini untuk menambahkan elemen ke dalam stack dan menaikkan nilai top. Selanjutnya ada void pop. Fungsi ini untuk menghapus elemen dari stack. Selanjutnya ada fungsi if is empty, jadi jika stack kosong, pesan ini akan dicetak nantinya di output. Selanjutnya ada top, yaitu mengurangi nilai top untuk menghapus elemen teratas. Selanjutnya yaitu ada in, pick. Nah, fungsi ini itu untuk melihat elemen teratas dari stack. Lalu ada return is empty, artinya jika stack kosong, kembalikan -1. Jika tidak, kembalikan elemen teratas. Selanjutnya ada void display. Fungsi ini itu untuk menampilkan semua elemen dalam stack. Lalu ada fungsi if is empty, sama seperti tadi ya, jadi jika stack kosong maka ini akan dicetak pesan ini. Sama seperti tadi juga, seperti yang ini, kalau stack penuh maka yang dicetak ada ini stack penuh, lalu kalau stacknya kosong yang dicetak stack kosong. Sama juga yang ini ya. Selanjutnya ada for in i sama dengan top, i lebih dari sama dengan 0, i minus minus. Artinya ini loop dari elemen teratas hingga dasar stack. Lalu di sini ada cout, r, i, artinya ini untuk mencetak setiap elemen. Dan jangan lupa juga cout nl agar lebih rapih ya nanti outputnya. Nah, kalau yang tadi itu stack menggunakan array. Nah, selanjutnya ini juga ada fungsi
stack menggunakan linked list. Jadi ada dua, ada menggunakan array dan juga ada yang menggunakan linked list. Sekarang yang menggunakan linked list pastinya itu ada kelas node. Ini untuk mendefinisikan kelas node untuk linked list. Lalu public, terus indata untuk menyimpan elemen. Lalu di sini ada node next, yaitu pointer ke node berikutnya dalam stack. Selanjutnya ada node inValue, data value, next, null, ptr. Ini konstruktor untuk inisialisasi nilai dan pointer next. Selanjutnya ada kelas stack linked list, yaitu kelas untuk stack berbasis linked list. Terus ada node top, ini pointer ke elemen teratas dalam stack. Lalu ada public stack linked list, top sama dengan null ptr, artinya konstruktor untuk menginisialisasi top dengan null ptr atau kosong. Lalu ada boolean is empty, ini juga fungsi untuk mengecek apakah stacknya itu kosong atau enggak. Lalu ada void push inValue, fungsi ini itu untuk menambahkan elemen ke stack. Selanjutnya ada node new node sama dengan new node value. Fungsi ini untuk membuat node baru dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya ada new node, next sama dengan top. Ini untuk menghubungkan node baru dengan elemen teratas sebelumnya. Lalu ada top sama dengan new node untuk memperbarui top ke node yang baru. Selanjutnya ada void pop. Ini fungsi untuk menghapus elemen dari stack. Lalu fungsi if is empty, jika stack kosong maka akan mencetak pesan. Mencetak pesannya itu yang ini, stack kosong. Ya, dari cout stack kosong lalu nl dan return. Selanjutnya node temp sama dengan top. Ini untuk menyimpan node teratas sementara. Sementara yang ini top sama dengan top next itu untuk memindahkan top ke elemen berikutnya. Lalu ada delete temp, yaitu untuk menghapus elemen teratas dari memori. Selanjutnya ada inpick, yaitu fungsi untuk melihat elemen teratas stack. Lalu ada return is empty, jadi jika kosong akan kembalikan -1, jika tidak kembalikan data teratas. Selanjutnya ada void display, yaitu fungsi untuk menampilkan semua elemen dalam stack. Sama ya, jika yang ini if is empty, kalau misalkan stacknya itu kosong maka pesan akan dicetak, yaitu ini stack kosong, sama seperti tadi. Selanjutnya ada cout isi stack linked list. Ini ada node temp sama dengan top, while temp ini artinya loop melalui semua elemen stack. Lalu ada cout temp data dan juga temp sama dengan temp next, ini untuk pindah ke node berikutnya. Dan juga jangan lupa cout nl. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama atau in main. Ini in main ya, atau fungsi utama. Lanjut, yaitu stack array. Ini objek stack berbasis array. Sementara itu yang ini stack linked list, yaitu objek stack berbasis linked list. Jadi beda ya, kalau yang ini array, yang ini linked list. Nanti di output kita coba mau pakai yang array dan juga linked list. Selanjutnya ada in choice, value, dan juga mode. Ini variabel untuk menyimpan pilihan pengguna dan nilai output. Selanjutnya ada cout, pilih mode penyimpanan. Yang pertama dengan menggunakan array dan juga yang kedua dengan menggunakan linked list. Lalu di sini ada chain mode. Di sini nanti di outputnya untuk kita memilih
mau menggunakan array atau linked list, terserah ya. Selanjutnya ada fungsi do, yaitu loop utama untuk menu interaktif. Nah, ini menunya, ini judulnya stack program. Selanjutnya di menunya yaitu yang pertama ada push, tambah data. Yang kedua pop, hapus data. Ketiga pick, lihat data teratas. Yang keempat display, lihat semua data. Dan juga yang terakhir atau kelima itu exit atau keluar. Lalu di sini juga kita tulis pilihan Anda. Dan di sini chin, kita tambahkan chin agar nanti di outputnya kita bisa memilih chin choice, agar nanti di outputnya juga bisa keluar gitu ya apa yang mau kita pilih. Nah, ini selanjutnya ada switch choice, ini untuk menjalankan fungsi sesuai pilihan pengguna. Lalu ada case 1, cache untuk memilih push atau tambah data ya, yang ini ya. Ini kita cout, masukkan nilai, lalu chin value, if mode 1 stack array push value. Jadi jika mode 1 array, panggil push pada stack array, sedangkan yang else ada stack linked list. Jadi jika mode 2 linked list, maka akan memanggil push pada stack linked list. Jadi tergantung kita pakai yang array atau yang linked list, yaitu nantinya akan menyesuaikan. Sama juga di case 2 ya, ini untuk kita memilih pop. Jadi kalau kita memilih mode 1, kita akan ke stack array, dan juga kalau kita ke mode yang kedua, kita akan hapusnya itu dari stack linked list. Yang ketiga itu ada jika memilih pick atau lihat data teratas ya. Case 3 itu untuk memilih pick. Ini cout top element. Yang top element itu ya untuk memilih data teratas ya. Ini kodenya. Lalu lanjut yang keempat itu untuk memilih display. Memilih display itu maksudnya untuk menampilkan semua data yang ada ya. Jadi seperti tadi juga, kalau milihnya kita mode 1, maka yang akan ditampilkan itu dari stack linked list, dari stack array maksudnya. Sedangkan kalau mode 2, kita akan yang ditampilkan itu dari stack linked list. Nah, terakhir yaitu case 5. Case 5 ini exit. Jadi kalau kita memilih case 5, pastinya nanti kita akan keluar dari program. Nah, selanjutnya kalau yang ini, kalau kita pilih yang lain, misalkan ini kan menunya ada 5. Nah, kalau kita misalkan pilih 6, 7, atau seterusnya, itu pastinya nggak akan keluar ya. Nanti outputnya itu akan keluar pilihan tidak valid, karena memang nggak ada di menu. Selanjutnya yaitu ini ada while choice 5. Jadi loop akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu yang kelima atau keluar. Jadi karena memang kalau kita memilih menu yang 5, maka otomatis programnya akan berhenti. Dan yang terakhir itu ada return 0, pastinya ini sepaket ya sama in main. Terakhirannya untuk mengembalikan nilai 0 untuk menandakan program selesai dengan sukses. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menampilkan output dari kode yang telah saya buat. Ini sudah saya run dan ini kelihatan outputnya. Kita di sini bisa memilih array ataupun linked list. Saya untuk yang pertama, saya akan memilih array dulu untuk contoh. Nanti linked list saya coba juga untuk yang kedua. Jadi sini saya pilih array yang pertama. Dan sini programnya ada push, pop, pick, display, dan juga exit. Ini yang pertama kita coba dulu, push atau menambahkan data. Kita masukkan nilai, misalkan nilainya itu 75. Di sini saya pengen menambahkannya datanya nggak cuma 1, tapi mungkin 3 kali ya. Tadi 75, lalu sini 90. Lalu yang terakhir saya mau masukkan 40. Nah, di sini saya sudah masukkan 3 data.
Lalu kita coba lihat ya di display. Jadi kita pilih menu yang keempat ini, display, untuk melihat semua data yang tadi sudah saya masukkan. Nah, ini sudah terlihat ya, isi stack, array 40, 90, dan juga 75. Karena saya tadi memasukkannya 75-nya pertama, lalu 90 kedua, dan juga ini 40 yang terakhir ya. Jadi tadi berurutan sama apa yang saya masukkan duluan. Selanjutnya saya pengen lihat peak atau data teratas. Jadi coba saya pilih menu yang ketiga. Nah, ini data teratas itu 40 ya. Selanjutnya coba saya mau hapus data juga. Kalau saya hapus data, saya pengen pilih data yang 40 tadi yang mau saya hapus. Nah, udah. Sekarang kita coba ke display lagi. Nah, maka yang tadi data 40 ini ya sudah terhapus, jadinya tinggal 90 dan juga 75. Nah, terus gimana? Kan tadi peaknya itu 40. Sekarang peaknya berapa? Nah, peaknya itu 90 ya. Tergantung sesuai maksud saya sama yang tadi saya masukkan. Baik, selanjutnya itu ada exit ya. Kita tekan exit. Nah, maka kita akan keluar dari programnya. Baik, selanjutnya itu saya akan memilih metode penyimpanan yang kedua, yaitu menggunakan linked list. Di sini langsung saja pilih yang kedua, linked list. Lalu kita tambahkan data. Pilih menu pertama, masukkan nilai misalkan 20. Di sini saya sama seperti tadi ingin memasukkan 3 data, tapi mungkin angka-angkanya beda seperti yang pertama ya. Ini baru 1, kita tambahin lagi sel 80, lalu satu lagi 50. Nah, saya tadi udah masukin 3 data. Sekarang kita coba lihat data yang udah saya masukin di menu keempat, yaitu menu display atau lihat semua data. Nah, di sini udah kelihatan ya datanya. Sama seperti yang udah saya masukin ya. 50, 80, dan juga 20. Ini sama 50, 80, dan juga 20. Berurutan. Selanjutnya saya pengen lihat data teratas itu menggunakan menu yang ketiga. Sini kita klik menu ketiga, harusnya yang keluar itu 50 ya, karena tadi terakhir saya masukin itu datanya itu yang 50. Nah, di sini sudah terlihat datanya atau top elemen atau data teratasnya itu 50. Berarti benar. Selanjutnya itu saya pengen ke menu hapus data. Jadi hapus data itu berurutan juga. Jadi semisal saya ke menu hapus data, harusnya hapus data dari yang teratas dulu. Jadi kan tadi saya masukinnya 20, 80, dan juga 50. Nah, yang terakhir saya masukin ini kan 50. Nah, harusnya yang 50 ini yang duluan dihapus. Nah, sekarang mari kita coba. Kita ke pop atau hapus data, menu kedua. Nah, ini sudah kehapus ya datanya harusnya. Dan sekarang kita lihat lagi datanya di display, apakah beneran kehapus atau enggak. Kalau beneran kehapus, harusnya 50-nya hilang, jadi tinggal sisa 80 dan juga 20. Nah, oke, kayak gini. Bener ya. Sisa datanya itu tinggal 80 dan juga 20, jadi yang tadi, data yang terakhir saya masukin itu 50 itu udah hilang. Nah, ini karena saya udah coba semua menu di programnya, maka selanjutnya saya bakal ke menu exit atau keluar. Kita ke menu exit. Nah, setelah kita ke menu exit, maka kita itu otomatis keluar dari program. Jadi programnya itu nggak bakal looping lagi seperti
kalau kita ke menu 1 sampai 4 itu programnya masih looping, sedangkan kalau kita ke menu 5 itu programnya bakal berhenti looping dan beneran bakal berhenti. Jadi kita keluar dari programnya. Nah, ini sudah berhenti programnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya.